Kalau kita sudah melakukan ini, maka sekali lagi, seperti yang Yesus katakan dalam Injil hari ini, atau juga seperti yang dilukiskan oleh Yesaya dalam bacaan pertama tadi, kita akan memandang wajah Allah. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Begitu indah bacaan pertama yang kita renungkan hari ini, yang diambil dari kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Yesaya menggambarkan tentang keindahan hidup di Taman Firdaus yang dia ungkapkan dengan luar biasa menakjubkan di dalam bacaan hari ini. Kedamaian sempurna tanpa penderitaan dan kehancuran bisa terjadi bila dipimpin oleh seorang raja yang ideal. Tidak akan ada lagi yang namanya penderitaan, kehancuran, dan hal-hal negatif lainnya. Bahkan orang hidup di dalam damai. Raja ideal, raja yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam diri Yesus sendiri. Seluruh dunia, alam semesta akan turut berpartisipasi di dalam kesucian Gunung Sion, di mana orang bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang membawa mereka kepada kesucian, kepada kebenaran, kebaikan, dan damai sejahtera. Selanjutnya di dalam bacaan Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Kembali Yesus dalam kegembiraan penuh dengan kuasa Roh Kudus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu." Selanjutnya Yesus mengatakan, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, rahasia kerajaan surga itu dinyatakan kepada orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Murid yang rendah hati mampu mendengar dan melihat apa yang didambakan oleh para nabi dan juga para raja lainnya. Tetapi mereka tidak sampai untuk bisa melihat semuanya itu. Maka kalimat Yesus hari ini menarik untuk kita renungkan. Ketika di dalam Injil dikatakan, "Engkau nyatakan kepada orang kecil." Bapak Ibu, kita garis bawahi kalimat ini. Engkau, Tuhan, nyatakan kepada orang kecil dan sederhana.
Orang kecil itu adalah gambaran orang-orang yang hidup dari iman. Mereka tidak lagi mengandalkan diri sendiri, kekuatan, kehebatan, popularitas, kebanggaan-kebanggaan pribadi mereka. Mereka hanya mengandalkan kekuatan dan kuasa Allah semata. Itulah sebabnya mereka itu sungguh berkenan di hati Allah. Dan kepada mereka inilah rahasia kerajaan Allah dinyatakan. Rahasia kerajaan Allah itu disampaikan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita belajar untuk memiliki hati seperti orang-orang kecil dan orang-orang sederhana di hadapan keagungan Tuhan yang maha dahsyat itu. Karena di hadapan Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Karena Tuhan sungguh maha kuasa. Di hadapan Tuhan kita hanya bisa mengatakan, ya Tuhan, aku datang dengan apa adanya diriku. Kalaupun Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kepada kita segala hal di dunia ini, itu karena kemurahan hati Tuhan. Sama sekali kita tidak perlu patut berbangga untuk segala sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kita. Kita hanya bisa bersyukur, mengagungkan nama Tuhan, dan kita siap menjadi saluran berkat bagi banyak orang dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita sudah melakukan ini, maka sekali lagi, seperti yang Yesus katakan dalam Injil hari ini, atau juga seperti yang dilukiskan oleh Yesaya dalam bacaan pertama tadi, kita akan memandang wajah Allah. Kita akan memandang kemuliaan Allah itu di dalam hidup kita di dunia ini. Kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga-keluarga kita, di dalam komunitas-komunitas kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengampunan. Inilah bukti kerajaan Allah yang hadir di dalam diri Yesus Kristus. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mahkota kemuliaan akan diberikan oleh Hakim yang adil kepada semua yang selalu merindukan kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.